Direndahkan karena bekerja sebagai kurir paket, ternyata suamiku adalah CEO perusahaan yang menyamar. Bayangkan, menjadi pria yang setiap hari dihina, diremehkan, dianggap tidak pantas hanya karena pekerjaanmu sebagai kurir. Di depan keluarga istrimu, kamu tak lebih dari sosok yang dianggap gagal, tak berharga. Tapi, bagaimana jika semua itu hanyalah topeng? Bagaimana jika pria yang mereka hina ternyata adalah CEO perusahaan besar yang diam-diam mengendalikan bisnis mereka? Langit senja mulai memudar, menyisakan semburat jingga yang perlahan tertelan gelap. Angin berembus pelan, mengantarkan debu-debu jalanan ke sudut-sudut gang sempit. Di atas motor tuanya, Arga menghela napas panjang. Seragam kurir berwarna merah yang dikenakannya basah oleh keringat, bercampur debu, dan sedikit noda oli dari paket yang sempat tumpah siang tadi. Helm usang digantungkan di spion, memperlihatkan wajah lelah namun tetap tenang. Di genggamannya ada sebuah plastik berisi kue, bolu sederhana. Hadiah untuk mertua yang sedang berulang tahun. Bukan kue mahal dari toko kue ternama, hanya hasil dari toko roti langganannya di pinggir jalan. Arga tahu, kue ini mungkin akan dianggap remeh. Tapi baginya, perhatian kecil lebih berarti daripada hadiah mewah tanpa ketulusan. Dia memarkir motornya di halaman rumah mewah milik mertuanya, Pak Dharma. Rumah itu besar, berlantai 2, dikelilingi taman yang rapi dengan lampu taman bergaya klasik. Kontras sekali dengan dirinya yang berdiri di sana, seperti noda kecil di kanvas bersih. Saat Arga melangkah masuk, suara riuh tawa dan percakapan terdengar dari ruang tengah. Bau harum masakan mewah memenuhi udara. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menyiapkan hati. Arga, akhirnya datang juga, sapa Pak Dharma dengan nada sinis. Matanya meneliti dari ujung kepala hingga kaki Arga. Wah, seragam kurirmu keren juga. Baru ya? Atau memang itu seragam kebanggaanmu setiap hari? Beberapa anggota keluarga yang duduk di sofa tertawa pelan. Istrinya, Dinda, hanya tersenyum canggung, seolah tak tahu harus berpihak ke siapa. Arga tersenyum tipis, mengabaikan komentar itu. Ia tahu, tidak ada gunanya membalas. Saya baru selesai antar paket, Pak. Jawab Arga tenang, menyerahkan kue, bolu yang dibawanya. Ini saya bawakan kue kecil untuk ulang tahun Bapak. Pak Dharma menerima kue itu dengan ekspresi datar. Oh, kue bolu sederhana. Terima kasih, Arga. Tapi lain kali, nggak usah repot-repot. Kami di sini sudah pesan kue dari bakery terkenal. Yang ini, ya mungkin bisa jadi camilan untuk supir atau ART di dapur. Tawa kembali pecah. Arga menahan napas, menelan bulat-bulat rasa sakit yang mengendap di dada. Namun wajahnya tetap tenang. Ia menatap Dinda sejenak, berharap ada sedikit keberpihakan. Tapi Dinda hanya menunduk, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Arga memilih duduk di pojok ruangan, jauh dari pusat keramaian. Ia mendengarkan obrolan tentang investasi, saham, mobil baru, dan liburan ke luar negeri. Topik yang sengaja mereka bicarakan dengan suara lantang, seolah ingin menunjukkan perbedaan kasta. Hingga tiba-tiba ponsel Arga bergetar di saku. Ia mengambilnya, melihat nama Pak Johan terpampang di layar. Sambil berdiri perlahan, ia melangkah keluar ke teras, menjawab telepon itu. Ya, Pak Johan? Suara di seberang terdengar formal dan penuh hormat. Selamat malam, Pak Arga. Maaf mengganggu, tapi laporan keuangan kuartal ini sudah siap. Direksi menunggu persetujuan Bapak sebelum rapat besok. Arga melirik sekilas ke dalam rumah, memastikan tak ada yang mendengar. Baik, kirimkan saja ke email saya. Nanti malam saya cek. Baik, Pak. Oh, satu lagi. Tim divisi pemasaran ingin memastikan jadwal rapat dengan investor Jepang minggu depan tetap sesuai rencana. Apakah Bapak bersedia hadir langsung? Arga tersenyum. Tipis, kontras dengan hinaan yang baru saja ia terima di dalam. Ya, saya akan hadir. Pastikan semua dokumen sudah lengkap. Siap, Pak Bos. Arga mengakhiri panggilan, menyimpan ponselnya perlahan. Matanya menatap langit malam yang mulai gelap, seolah langit pun mengerti betapa pekatnya perasaan di dadanya. Dia menarik napas panjang, menata kembali ketenangannya sebelum melangkah masuk ke rumah itu.
Saat kembali ke ruang tamu, tak ada yang menyadari apapun. Mereka tetap larut dalam tawa dan hinaan tipis yang dibungkus dengan basa-basi. Tapi di balik senyum tenang Arga, ada rahasia besar yang hanya menunggu waktu untuk terungkap. Singkat waktu, malam semakin pekat ketika suara denting sendok dan garpu mulai mendominasi ruangan makan yang megah. Lampu kristal menggantung di langit-langit, memantulkan cahaya lembut ke meja makan panjang yang dihiasi taplak putih bersih dan peralatan makan mewah. Aroma daging panggang dan sup krim yang menguar memenuhi ruangan. Namun bagi Arga, bau itu sama sekali tidak mengundang selera. Ia duduk di ujung meja, berseberangan dengan Pak Dharma, mertuanya, yang memimpin percakapan penuh kesombongan. Di sisi kanan Pak Dharma, duduk Dinda, istrinya, yang tampak kikuk menahan tatapan tak nyaman. Di sisi lain, ada Tante Rina, adik Pak Dharma, yang tak pernah kehabisan bahan untuk melontarkan sindiran halus yang menusuk. Arga, tadi Bapak lihat kamu datang pakai motor tua itu lagi ya. Suara Pak Dharma memecah keheningan. Nadanya santai, tapi ada bias ejekan yang jelas. Kenapa nggak coba cicil mobil? Kan lebih nyaman, apalagi kalau bawa Dinda. Masa suami istri naik motor, kayak anak SMA pacaran saja. Tawa kecil meletup dari Tante Rina, diikuti beberapa kerabat yang duduk di meja itu. Arga hanya tersenyum tipis, menahan gelombang panas di dada. Saya nyaman pakai motor, Pak. Lebih cepat kalau macet, jawabnya singkat, mengambil sepotong kecil ayam di piringnya. Oh, nyaman ya? Ya, mungkin karena belum pernah ngerasain naik mobil yang bagus, sahut Tante Rina dengan tawa kecil sambil mengaduk supnya. Coba tuh, tanya sama Adrian, teman kuliah Dinda dulu. Katanya sekarang kerja di perusahaan internasional, gajinya bisa beli mobil baru tiap tahun. Wah, Dinda pasti menyesal nggak sama dia ya? Mata semua orang tertuju pada Dinda, yang tertawa kecil seolah menganggap itu candaan biasa. Arga menunduk, menusuk potongan ayam di piringnya dengan garpu, mencoba menelan bukan hanya makanan, tapi juga rasa perih yang tak diundang. Pak Dharma melanjutkan, iya, Arga ini memang sederhana, tapi kan laki-laki harusnya punya ambisi. Masa cuma puas jadi kurir? Nggak mau coba daftar kerja di perusahaan besar? Atau minimal buka usaha kecil-kecilan lah, biar kelihatan sedikit sukses. Kata sukses meluncur dengan tekanan, seolah menjadi palu yang menghantam harga diri Arga. Ia menahan napas, mencoba menjaga ketenangan. Saya nyaman dengan pekerjaan saya sekarang, Pak, jawabnya datar, menahan amarah yang mulai menggelegak di dada. Yang penting halal, dan saya bisa bertanggung jawab untuk keluarga saya. Pak Dharma mengangguk dengan senyum mengejek. Ya, tanggung jawab itu penting. Tapi kadang, rasa malu juga perlu, supaya kita termotivasi jadi lebih baik. Percakapan di meja itu berubah menjadi monolog panjang tentang pencapaian keluarga, investasi properti, dan rencana liburan ke Eropa. Setiap kalimat seolah dirancang untuk menunjukkan betapa Arga adalah orang luar di antara mereka. Selesai, makan malam, Arga membantu membereskan piring, meski beberapa orang memandangnya seolah itu tugas orang yang biasa saja. Setelah selesai, ia berpamitan dengan alasan ada urusan kerja yang harus diselesaikan. Dinda hanya mengangguk tanpa banyak bicara, seolah ikut tenggelam dalam atmosfer yang menyesakkan itu. Keluar dari rumah mewah itu, Arga menghela napas panjang. Udara malam yang dingin terasa lebih menyegarkan dibanding suasana di ruang makan tadi. Ia melangkah menuju motornya, tapi alih-alih langsung pulang. Ia berjalan menuju sebuah mobil tua yang terparkir di sudut halaman, sedikit tersembunyi di balik pohon besar. Mobil itu tidak menarik perhatian siapapun, hanya sebuah sedan lama yang catnya mulai pudar. Arga membuka bagasi mobil itu. Di dalamnya, ada sebuah koper hitam yang tampak biasa saja. Namun saat dibuka, koper itu penuh dengan berkas-berkas penting. Ia mengeluarkan satu map tebal berwarna biru tua, membuka halaman depannya. Tertera di sana, PT Arga Jaya Nusantara, CEO Arga Pratama. Namanya tertulis jelas dengan tanda tangan di bagian bawah dokumen. Di balik map itu, ada dokumen lain, laporan keuangan, kontrak bisnis bernilai miliaran,
dan beberapa dokumen rapat Dewan Direksi. Semua menunjukkan satu kebenaran yang selama ini tersembunyi. Arga bukan sekadar kurir. Ia adalah pemilik dan pemimpin sebuah perusahaan besar di Jakarta yang namanya disegani di dunia bisnis. Arga menatap dokumen itu sejenak, senyum tipis menghiasi wajahnya. Senyum yang bukan karena bangga, tapi lebih kepada ironi. Ia menutup map itu pelan, mengembalikannya ke koper, lalu menutup bagasi. Lucu juga, gumamnya pelan, menatap rumah mewah di belakangnya. Mereka sibuk membanggakan pencapaian, tapi tidak. Sadar, mereka duduk di meja makan dengan orang yang pencapaiannya lebih dari sekadar cerita kosong. Arga melangkah pergi, meninggalkan malam itu dengan rahasia yang tetap tersimpan rapi di balik seragam kurirnya. Rahasia yang suatu hari nanti akan menjadi tamparan keras bagi mereka yang meremehkannya. DI waktu yang berbeda. Hari itu, langit Jakarta sedikit mendung, seolah ikut merasakan beban yang menghantui hati Arga. Ia berdiri di depan sebuah galeri seni kecil di sudut kota. Matanya tertuju pada sebuah lukisan tua yang dipajang di balik kaca. Lukisan itu sederhana, menggambarkan pemandangan sawah dengan goresan klasik penuh makna. Namun bagi mata awam, itu hanyalah lukisan biasa, tanpa nilai istimewa. Arga tersenyum tipis, lalu masuk ke galeri tersebut. Ia tahu persis nilai sebenarnya dari lukisan itu. Bukan hanya karena kecintaannya pada seni, tapi karena lukisan tersebut adalah karya pelukis legendaris yang jarang diketahui publik, kecuali oleh para kolektor seni papan atas. Tanpa banyak bicara, Arga membeli lukisan itu, membungkusnya rapi sebagai hadiah ulang tahun untuk mertuanya, Pak Dharma. Malam harinya, Arga tiba di rumah mewah Pak Dharma. Suasana meriah sudah memenuhi halaman depan. Mobil-mobil mewah berjejer rapi, para tamu berdatangan dengan pakaian formal elegan. Lampu-lampu hias berkelap-kelip, memperlihatkan betapa megahnya acara itu. Arga melangkah masuk dengan tenang, membawa bingkisan lukisan itu di tangannya. Ia mengenakan kemeja polos sederhana, kontras dengan para tamu pria lain yang memakai jas mahal dan jam tangan mewah. Dinda, istrinya, menghampiri dengan senyum tipis, jelas terlihat canggung. "Kamu bawa apa itu?" Bisik Dinda melirik bingkisan sederhana di tangan Arga. "Hadiah ulang tahun untuk ayah," jawab Arga singkat. Mereka masuk ke ruang tengah, tempat Pak Dharma duduk di kursi utama, dikelilingi keluarga dan para tamu. Suasana penuh tawa dan obrolan tentang bisnis, investasi, dan liburan mahal. Saat acara, pemberian kado dimulai, satu persatu tamu maju, menyerahkan hadiah mewah, jam tangan berlian, tas desainer mahal, dan perhiasan berkilauan. Semua disambut dengan pujian dan tepuk tangan. Tibalah giliran Arga. Ia melangkah maju, menyerahkan bingkisan sederhana itu kepada Pak Dharma. Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju pada kotak kado berbalut kertas coklat polos tanpa hiasan, mencolok. "Selamat ulang tahun, Pak. Semoga panjang umur dan sehat selalu," ucap Arga dengan tulus. Pak Dharma menerima bingkisan itu dengan senyum tipis, lalu membuka perlahan. Begitu kertas pembungkus dibuka, terlihatlah lukisan sederhana itu. Ruangan langsung dipenuhi dengan bisikan-bisikan pelan. "Ini lukisan," ujar Pak Dharma, mengangkat alis, menatap lukisan itu dengan tatapan meremehkan. Tante Rina tertawa pelan. "Wah, Arga, ini beli di pasar seni ya? Atau mungkin di pinggir jalan Sudirman? Lucu juga ya buat kado ulang tahun." Tawa para tamu terdengar, lagi, kali ini lebih lantang. Pak Dharma meletakkan lukisan itu di samping kursinya tanpa banyak bicara. "Terima kasih, Arga. Sederhana sekali, ya. Tapi ya, yang penting niatnya." Arga hanya tersenyum. Ia tidak membalas komentar itu karena baginya, mereka tidak tahu apa-apa. Ia menatap lukisan itu sejenak, lalu kembali ke tempat duduknya. Acara berlanjut dengan penuh kemewahan. Makanan lezat, minuman mahal, dan musik klasik mengalun pelan. Namun, di sudut ruangan, lukisan pemberian Arga dibiarkan tergeletak begitu,
saja diabaikan seolah tak berarti. Beberapa jam kemudian, saat tamu mulai pulang, Arga berdiri di dekat pintu, bersiap untuk pamit. Ia melihat lukisan itu masih tergeletak di sudut ruangan. Pak Dharma yang berdiri tak jauh dari sana, melirik Arga dengan senyum sinis. Arga, makasih hadiahnya. Ya. Tapi lain kali, nggak usah repot-repot beli yang begini. Bapak kan sudah punya banyak koleksi seni yang lebih berkualitas, ujar Pak Dharma sambil tertawa kecil. Arga menahan senyum, lalu menjawab pelan. Iya, Pak. Mungkin suatu hari nanti, Bapak akan sadar kalau yang sederhana ini punya nilai lebih dari yang Bapak kira. Pak Dharma hanya tertawa, tak menganggap. Serius ucapan Arga. Malam itu, Arga pulang dengan motor tuanya, meninggalkan rumah megah yang penuh dengan tawa ejekan. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu, waktu akan berbicara. Beberapa hari kemudian, saat Pak Dharma mengadakan pertemuan santai dengan beberapa rekan bisnisnya, salah satu dari mereka, seorang kolektor seni terkenal, melihat lukisan itu tergeletak di sudut ruangan. Pak Dharma, dari mana dapat lukisan ini? Tanya pria itu. Matanya berbinar. Oh, itu? Hadiah dari menantu saya. Lukisan murah, entah beli di mana. Jawab Pak Dharma santai. Pria itu mendekat, meneliti lukisan itu dengan seksama. Wajahnya berubah serius. Pak, ini karya Sudarmo Wibisono, pelukis legendaris yang karyanya langka. Nilainya bisa ratusan juta, bahkan miliaran kalau dilelang di luar negeri. Pak Dharma terdiam, wajahnya berubah pucat. Ia menoleh ke arah lukisan itu dengan mata terbelalak, seolah baru saja menyadari harta karun yang selama ini ia remehkan. Namun, Arga tidak ada di sana untuk melihat wajah terkejut itu. Ia hanya meninggalkan kenangan kecil yang sederhana, tapi penuh makna. Sebuah pelajaran tentang bagaimana nilai sejati tidak selalu terlihat dari kemasannya. DI tempat dan waktu yang berbeda. Jam dinding di ruang tamu berdentang pelan, menandakan pukul 9 malam. Dinda duduk di sofa dengan wajah datar. Matanya menatap kosong ke arah pintu depan yang tertutup rapat. Suaminya, Arga, baru saja pergi dengan jaket lusuh dan helm tua yang sudah penuh goresan. Ini bukan pertama kalinya Arga keluar malam. Sudah beberapa minggu terakhir, ia sering pulang larut tanpa penjelasan yang jelas. Pergi lagi? Malam-malam begini? Gumam Dinda pelan, menggigit bibir bawahnya. Ia merasa jengkel, bukan hanya karena Arga pergi, tapi karena ia tak tahu apa yang sebenarnya dilakukan suaminya. Tante Rina, yang kebetulan menginap malam itu, melirik Dinda dari kursi makan. Dinda, kamu nggak curiga? Suamimu itu sering banget keluar malam. Jangan-jangan dia punya simpanan di luar sana. Ucapan itu menancap tajam di hati Dinda. Ia tidak langsung menjawab, tapi benih kecurigaan mulai tumbuh. Ia mencoba menghibur dirinya sendiri dengan berpikir positif, tapi bayang-bayang ketidakpastian terus menghantui pikirannya. Sementara itu, Arga melaju di jalanan Jakarta yang mulai lengang. Motor tuanya melaju tanpa tergesa, namun tujuannya jelas. Ia berhenti di depan sebuah hotel mewah di pusat kota, tempat lampu kristal berkilauan di lobi, dan para petugas parkir berseragam rapi berdiri tegak memberi salam kepada setiap tamu. Arga melepas helm, merapikan rambutnya sekilas, lalu berjalan masuk. Begitu melangkah ke lobi, aura pria sederhana yang dikenalnya hilang. Ia melangkah dengan percaya diri, disambut anggukan hormat dari manajer hotel yang mengenalnya dengan baik. Selamat malam, Pak Arga. Ruang rapat sudah disiapkan, sapa sang manajer dengan sopan. Arga hanya mengangguk pelan dan menuju lift. Sesampainya di lantai tertinggi, pintu lift terbuka langsung ke ruang rapat eksklusif. Di dalamnya, beberapa pria dan wanita berpenampilan rapi dengan setelan jas mahal sudah duduk, menunggu. Mereka adalah para direktur dari berbagai divisi perusahaan besar milik Arga, PT. Arga Jaya Nusantara. Selamat malam semua, sapa Arga dengan suara tenang, namun penuh wibawa. Ia duduk di kursi utama, membuka laptopnya, dan rapat dimulai. Mereka membahas laporan keuangan, strategi ekspansi bisnis,
dan rencana kerja sama dengan investor internasional. Arga memimpin diskusi dengan ketegasan dan kecerdasan yang jauh dari kesan pria sederhana yang dikenal keluarganya. Ia adalah sosok yang dihormati, bahkan ditakuti, karena keputusan-keputusannya yang tajam dan visioner. Sementara itu di rumah, Dinda semakin gelisah. Rasa penasaran mengalahkan logikanya. Ia mengambil ponsel dan mencoba menelepon Arga, tapi tidak diangkat. Lihat kan? Pasti dia lagi sama perempuan lain, ujar Tante Rina dengan nada penuh keyakinan, menambah bara di hati Dinda. Keesokan paginya, Arga pulang menjelang subuh. Ia membuka pintu perlahan, berharap tidak membangunkan Dinda. Namun Dinda sudah menunggunya di ruang tamu dengan wajah penuh kecurigaan. "Kamu dari mana?" tanyanya tajam, tanpa basa-basi. Arga terdiam sejenak, lalu menjawab singkat. "Ada urusan kerja." "Kerja? Malam-malam begini? Atau kamu sebenarnya ada perempuan lain di luar sana?" serang Dinda, suaranya meninggi. Arga menatap istrinya dalam-dalam, lalu menghela napas. "Aku capek, Dinda. Aku nggak mau ribut. Percayalah, aku nggak melakukan hal yang kamu pikirkan." Dinda tidak puas dengan jawaban itu. Namun Arga tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia hanya berjalan menuju kamar, meninggalkan Dinda dengan segudang pertanyaan yang belum terjawab. Beberapa hari kemudian, Dinda memutuskan untuk mengikuti Arga diam-diam. Ia penasaran dengan apa yang dilakukan suaminya setiap malam. Saat Arga pergi seperti biasa, Dinda mengendarai mobilnya, menjaga jarak agar tidak ketahuan. Arga kembali menuju hotel mewah yang sama. Dinda memarkir mobilnya agak jauh, lalu mengikuti Arga dengan hati-hati. Ia melihat Arga masuk ke lobi hotel, disambut manajer dengan penuh hormat. Rasa penasaran Dinda semakin memuncak. Ia memberanikan diri masuk ke hotel, bersembunyi di balik pilar besar di dekat lobi. Dari kejauhan, ia melihat Arga menaiki lift menuju lantai tertinggi. Setelah beberapa saat, Dinda nekat naik ke lantai yang sama. Ia menemukan pintu ruang rapat sedikit terbuka. Dengan jantung berdebar, ia mengintip ke dalam. Matanya terbelalak. Di sana, ia melihat Arga duduk di kursi utama, memimpin rapat dengan para eksekutif yang tampak sangat menghormatinya. Suaminya yang selama ini ia pikir hanya seorang kurir sederhana, ternyata adalah pemimpin rapat strategis perusahaan besar. "Pak Arga, untuk proyek ekspansi ke luar negeri, kami butuh persetujuan final Anda," ujar salah satu direktur. Arga mengangguk pelan. "Pastikan semua sesuai rencana. Saya tidak ingin ada kesalahan." Dinda mundur perlahan. Hatinya campur aduk antara terkejut, bingung, dan malu atas semua prasangka buruknya. Ia bergegas keluar dari hotel, mencoba mencerna kebenaran yang baru saja disaksikannya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Dinda menyadari bahwa suaminya menyimpan rahasia besar. Sebuah rahasia yang jauh lebih rumit dari sekadar kecurigaan perselingkuhan, dan rahasia itu baru saja mulai terbuka. Singkat waktu siang itu, ruang keluarga di rumah Pak Dharma dipenuhi dengan suara tawa dan obrolan ringan. Meja penuh dengan aneka camilan, dan televisi menyala menampilkan program berita bisnis yang sedang membahas CEO muda paling sukses di Indonesia. Arga duduk di sudut ruangan, mengenakan kaos polos sederhana, sibuk menggulir ponselnya, berusaha tidak terlalu terlibat dalam percakapan yang biasa berujung pada sindiran terhadap dirinya. Pak Dharma duduk santai di kursi favoritnya, ditemani Tante Rina dan beberapa kerabat lainnya. Mereka tampak antusias membahas berita yang muncul di televisi, terutama saat presenter menyebut nama seorang CEO muda yang tengah naik daun. "Lihat tuh, Dinda," ujar Pak Dharma sambil menunjuk layar televisi. Suaranya penuh semangat. "Itu dia, Arga Pratama, CEO PT, Arga Jaya Nusantara. Masih muda, tapi perusahaan yang dia pimpin berkembang pesat, katanya punya jaringan bisnis sampai luar negeri. Pasti pinter banget tuh orangnya." Tante Rina menimpali dengan suara melengking. "Iya, dengar-dengar dia itu jenius dalam strategi, bisnis. Punya visi yang luar biasa, makanya bisa sukses di usia muda. Coba suami kamu kayak dia, Dinda. Hidupmu pasti enak,
Nggak perlu repot-repot hemat sana-sini. Tawa ringan meletup dari mereka yang duduk di sekitar meja. Dinda, yang awalnya hanya mendengarkan sambil memainkan cangkir tehnya, tiba-tiba mengerutkan kening. Nama itu, Arga Pratama, terdengar sangat familiar. Ia melirik sekilas ke arah suaminya yang masih asyik dengan ponselnya, seolah tak terpengaruh dengan pembicaraan tersebut. Dinda menggeleng pelan, mencoba mengusir rasa penasaran yang tiba-tiba muncul. Mungkin cuma kebetulan namanya sama, pikirnya. Lagi pula, mana mungkin suaminya yang sehari-hari bekerja sebagai kurir adalah CEO perusahaan besar seperti yang mereka bicarakan? Pak Dharma melanjutkan dengan penuh antusias. Bayangkan, ya, anak muda itu pasti dapat istri dari keluarga terpandang. Mana ada wanita pintar yang mau sama laki-laki biasa aja? Pasti dia pintar memilih pasangan yang selevel. Kalimat itu meluncur seperti anak panah yang menancap di dada Arga. Tapi seperti biasa, ia tetap tenang, menahan diri untuk tidak menunjukkan perasaannya. Ia sudah terbiasa dengan hinaan-hinaan halus seperti itu, seolah keberadaannya hanyalah bayang-bayang yang tak layak diperhitungkan. Namun kali ini ada yang berbeda. Dinda, meski berusaha menepis pikirannya, tidak bisa mengabaikan rasa penasaran yang semakin kuat. Setelah obrolan berlanjut ke topik lain, ia diam-diam membuka ponselnya, mencari nama Arga Pratama di mesin pencari. Muncul berbagai artikel berita, foto-foto rapat bisnis, dan potret pria muda dengan setelan jas elegan. Matanya terbelalak saat melihat salah satu foto close-up. Wajah di foto itu sangat mirip dengan suaminya, bentuk rahang, tatapan mata, bahkan senyumnya. Namun, pria di foto itu tampak lebih mahal, dengan gaya formal dan aura percaya diri yang berbeda dari Arga yang ia kenal. Enggak mungkin, gumam Dinda pelan. Ia buru-buru mematikan ponselnya, merasa konyol karena berpikir sejauh itu. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya kebetulan. Mungkin memang ada banyak orang bernama Arga Pratama di luar sana. Dan jelas, suaminya hanyalah seorang kurir biasa yang jauh dari dunia bisnis mewah seperti yang ia lihat di layar. Sore harinya, saat Arga dan Dinda sudah kembali ke rumah mereka, suasana menjadi canggung. Dinda melirik suaminya beberapa kali, seolah ingin bertanya, tapi ragu. Arga, yang menyadari tatapan aneh itu, akhirnya membuka suara. "Kamu kenapa?" tanya Arga pelan, tanpa mengalihkan pandangannya dari buku yang sedang dibacanya. Dinda tersenyum, canggung. "Enggak, cuma tadi di rumah Papa, kita bahas tentang CEO sukses. Namanya Arga Pratama. Lucu aja, namanya sama kayak kamu." Arga mengangguk singkat. "Oh ya?" Dinda tertawa kecil, mencoba meredakan kecanggungan. "Iya, aku sampai kepikiran, jangan-jangan itu kamu. Kan nama sama. Tapi jelas beda sih. Dia CEO perusahaan besar. Dan kamu..." Dinda menghentikan kalimatnya di tengah-tengah, menyadari bahwa ucapannya bisa menyinggung. Arga menutup bukunya perlahan, menoleh ke arah istrinya. "Dan aku apa?" tanya Arga. Suaranya tetap tenang, tapi ada nada tajam yang samar. Dinda terdiam sejenak, lalu menggeleng. "Enggak, aku cuma bercanda." Arga tersenyum tipis. Kadang, apa yang kita lihat nggak selalu menunjukkan siapa seseorang sebenarnya. Dinda mengangguk pelan, tapi pikirannya terus berputar. Malam itu, saat Arga sudah tertidur, Dinda kembali membuka ponselnya, meneliti foto-foto sang CEO dengan lebih cermat. Tatapan itu, senyum itu, kenapa terasa begitu familiar? Namun, ia kembali mengabaikannya, meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah permainan pikirannya sendiri. Toh, suaminya hanyalah seorang pria sederhana yang bekerja keras setiap hari. Tidak mungkin dia menyembunyikan sesuatu sebesar itu, bukan? Tapi benih keraguan itu telah tumbuh, perlahan-lahan, tanpa bisa dihindari. Dan Dinda tidak tahu bahwa ia hanya tinggal beberapa langkah lagi dari kebenaran yang akan mengguncang seluruh hidupnya. Udara sore itu terasa lebih panas dari biasanya, meskipun angin sepoi-sepoi sesekali bertiup di halaman belakang rumah mewah Pak Dharma. Tenda-tenda putih berdiri kokoh, dihiasi pita emas dan bunga segar, menandakan pesta keluarga besar yang mewah sedang berlangsung.
Para tamu berdatangan dengan pakaian rapi, perhiasan berkilauan, dan aroma parfum mahal yang memenuhi udara. Arga berdiri di sudut halaman, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana panjang hitam. Ia tidak mengenakan jam, tangan mewah, tidak ada aksesori mencolok, hanya sebuah senyum tipis yang selalu menjadi tamengnya dari segala bentuk hinaan. Seperti biasa, ia menjadi hiasan yang nyaris tak dianggap, kecuali saat ada yang ingin melemparkan komentar sinis. Pak Dharma berdiri di tengah keramaian, dikelilingi keluarga dan rekan-rekan bisnisnya. Suaranya lantang, penuh kebanggaan, saat membicarakan pencapaiannya, investasi, dan rencana bisnis besar yang sedang ia jalankan. "Oh iya, kenalkan ini menantu saya, Arga," kata Pak Dharma tiba-tiba, melirik ke arah Arga yang sedang berdiri sendiri. Ia melambaikan tangan, memanggil. Arga mendekat. "Dia ini suami Dinda. Kerjaannya, ya, sederhana. Cuma kurir. Tapi yang penting kan niat baiknya." Tawa kecil terdengar dari beberapa tamu. Arga melangkah pelan, tetap tenang, meski hatinya bergetar menahan amarah. Ia sudah terbiasa menjadi bahan candaan di pesta keluarga seperti ini. Seorang pria paruh baya dengan jas mahal berdiri di dekat Pak Dharma, mengerutkan kening saat melihat Arga. Pria itu adalah Pak Bram, seorang pengusaha ternama yang juga merupakan mitra bisnis PT Arga Jaya Nusantara. Ia menatap Arga lekat-lekat, seolah mencoba mengingat sesuatu. "Arga?" Pak Bram berkata pelan, lalu mendekat sedikit. "Kamu kelihatan familiar. Kita pernah bertemu di..." Sebelum Pak Bram bisa melanjutkan, Arga dengan cepat memotong. "Mungkin Bapak pernah lihat saya waktu antar paket ke kantor Bapak," ucapnya sambil tersenyum sopan. "Saya sering kirim dokumen ke gedung perkantoran di pusat kota." Pak Bram terdiam sejenak, tampak ragu. Wajahnya masih menunjukkan tanda-tanda kebingungan, tapi akhirnya ia mengangguk kecil, seolah menerima penjelasan itu. Pak Dharma tertawa, menepuk bahu Pak Bram. "Ah, ya, benar. Lihat saja, Pak Bram. Arga ini memang suka membuat orang nyaman. Tapi ya, beda jauh lah sama CEO-CEO muda yang sekarang banyak dibicarakan. Itu baru luar biasa." Arga tersenyum tipis, menahan getir yang menghantam dadanya. Ia melirik sekilas ke arah Dinda yang berdiri tak jauh darinya. Wajah Dinda menunjukkan sedikit keraguan, mungkin karena insiden barusan. Namun seperti biasa, ia memilih untuk tidak mengomentarinya. Seiring berjalannya pesta, Arga menjauh dari keramaian, memilih berdiri di dekat meja minuman. Ia membutuhkan waktu untuk menenangkan pikirannya. Tidak mudah terus-menerus menjadi bahan hinaan di depan banyak orang. Apalagi saat rahasia besar yang ia sembunyikan hampir saja terbongkar. Beberapa saat kemudian, Pak Bram menghampirinya, kali ini tanpa ditemani orang lain. "Arga," sapa Pak Bram dengan suara lebih pelan. "Kamu yakin kita belum pernah bertemu di tempat lain? Rasanya saya mengenalmu lebih dari sekadar kurir." Arga meneguk air mineralnya, lalu menoleh dengan senyum tenang. "Mungkin Bapak salah orang. Wajah saya pasaran." Pak Bram tertawa kecil, meski sorot matanya tetap penuh kecurigaan. "Iya, mungkin." Tak lama kemudian Dinda mendekat. Ia melihat interaksi antara Arga dan Pak Bram dengan tatapan penuh tanda tanya. Setelah Pak Bram pergi, Dinda berdiri di samping Arga, mencoba mencari celah untuk berbicara. "Kamu kenal Pak Bram?" tanya Dinda hati-hati. Arga mengangkat alis, berpura-pura bingung. "Siapa? Oh, yang tadi." "Enggak, cuman orang yang kepo aja. Mungkin dia pikir aku mirip seseorang." Dinda mengangguk pelan, meski pikirannya dipenuhi berbagai spekulasi. Nama suaminya, tatapan Pak Bram, dan perasaan aneh yang sudah lama ia rasakan, semua mulai membentuk pola yang mengganggu logikanya. Malam semakin larut, dan pesta pun berakhir. Dalam perjalanan pulang, suasana di dalam mobil mereka terasa canggung. Dinda beberapa kali melirik Arga, seolah ingin bertanya lebih banyak, tapi memilih diam. Sesampainya di rumah,
Arga langsung masuk ke kamar, sementara Dinda duduk di ruang tamu, menatap kosong ke dinding. Pikirannya kembali melayang ke momen di pesta tadi. Tatapan Pak Bram, sikap Arga yang tiba-tiba mengalihkan pembicaraan, dan ingatan tentang berita CEO muda bernama Arga Pratama yang sempat ia lihat di televisi. Rasa penasaran itu semakin menguat. Dinda bangkit, berjalan menuju kamar kerja kecil milik Arga. Ia tahu suaminya jarang membiarkan siapapun masuk ke sana. Namun malam ini, rasa ingin tahunya mengalahkan rasa bersalah. Dengan hati-hati, ia membuka laci meja kerja Arga. Di sana, ia menemukan beberapa dokumen tertata rapi. Salah satu map menarik perhatiannya. Ia membuka perlahan dan mendapati lembaran dokumen berkop surat resmi bertuliskan PT. Arga Jaya Nusantara. Matanya membelalak saat membaca nama di bagian bawah dokumen itu. Arga Pratama, Chief Executive Officer. Dinda menutup map itu dengan cepat, napasnya memburu. Hatinya berdebar kencang, tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Semua kepingan, teka-teki yang selama ini ia abaikan, tiba-tiba tersusun rapi di hadapannya. Suaminya bukan sekadar kurir. Dan rahasia itu akhirnya retak, perlahan tapi pasti. Singkat cerita, di waktu yang berbeda. Pagi itu, matahari bersinar cerah, menyelinap melalui celah tirai kamar tidur Arga dan Dinda. Suasana tampak biasa saja, seolah tidak ada rahasia besar yang bersembunyi di balik dinding rumah mereka. Arga bersiap untuk berangkat bekerja, mengenakan seragam kurirnya yang sederhana seperti biasa. Ia merapikan tas kerja hitamnya yang sudah mulai usang, lalu mencium kening Dinda sebelum melangkah keluar. Nanti aku pulang agak malam, ya, ucap Arga singkat. Iya mas, hati-hati di jalan, jawab Dinda sambil tersenyum tipis, meski hatinya masih dihantui rasa penasaran sejak pesta keluarga beberapa hari lalu. Arga pergi, meninggalkan Dinda sendiri di rumah. Dinda membereskan kamar, seperti biasa, melipat selimut dan merapikan barang-barang yang berserakan. Saat ia memindahkan tas kerja Arga ke meja, tanpa sengaja resletingnya terbuka sedikit, menampakkan tumpukan kertas di dalamnya. Awalnya Dinda tidak terlalu peduli, tapi rasa penasaran yang telah lama mengendap membuatnya tak bisa menahan diri. Ia menelan ludah, menatap tas itu sejenak sebelum akhirnya menarik keluar beberapa dokumen. Salah satu dokumen di dalam map berwarna biru tua menarik perhatiannya. Tertulis jelas di bagian atas, kontrak kerjasama, PT, Arga Jaya Nusantara, N, PT, Dharma Utama Investama. Dinda mengerutkan kening. PT, Dharma Utama Investama? Bukankah itu perusahaan milik ayahnya? Dengan tangan gemetar, ia membuka dokumen itu lebih lanjut. Di halaman depan, tertera dengan jelas tanda tangan kedua belah pihak. Matanya membelalak saat membaca nama di bawah tanda tangan pertama. Arga Pratama, CEO PT. Arga Jaya Nusantara, dada Dinda berdegup kencang. Ia membaca ulang tulisan itu berulang kali, memastikan dirinya tidak salah lihat. Ini tidak masuk akal. Suaminya yang selama ini dianggap sebagai kurir sederhana, ternyata adalah CEO perusahaan besar yang bahkan bermitra langsung dengan perusahaan ayahnya sendiri. Tangannya bergetar saat meletakkan kembali dokumen itu ke dalam tas. Napasnya memburu, pikirannya penuh dengan pertanyaan. Kenapa Arga merahasiakan ini darinya? Kenapa memilih hidup sederhana dan membiarkan dirinya dihina oleh keluarganya sendiri? Hari itu, Dinda merasa gelisah. Ia tidak bisa berkonsentrasi melakukan apapun. Pikirannya terus berputar, mengingat semua momen di mana Arga dihina oleh keluarganya, semua ejekan yang selama ini dianggap Arga dengan senyum tenang. Tapi di balik senyum itu, ternyata tersimpan rahasia besar. Sore harinya, Arga pulang seperti biasa. Ia membuka pintu dengan senyum tipis, meletakkan tasnya di sudut ruang tamu. Dinda berdiri di sana menatap suaminya tanpa berkata apa-apa. Jantungnya berdebar, tapi ia tahu harus mendapatkan jawaban. Mas, panggil Dinda pelan. Arga menoleh, mengangkat alis. Iya? Dinda menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara bergetar. Aku nggak sengaja lihat isi tas. Mas tadi. Arga terdiam,
Senyum di wajahnya perlahan menghilang, digantikan dengan ekspresi datar. Isi tasku? Dinda mengangguk pelan. Ada surat kontrak antara PT, Arga Jaya Nusantara dan perusahaan Papa. Arga duduk di sofa tanpa berkata apa-apa. Ia menunduk menatap lantai seolah mencari jawaban di sana. Mas, kenapa Mas nggak pernah cerita? Mas itu siapa sebenarnya? Suara Dinda melemah di akhir kalimat. Arga menghela napas panjang. Ia tahu saat ini akhirnya tiba. Saat di mana rahasia yang ia simpan rapat-rapat harus dihadapi. Aku tetap suami kamu, Din. Itu yang paling penting, jawab Arga pelan. Tapi, kenapa Mas sembunyikan semua ini? Kenapa Mas biarkan keluarga aku menghina Mas, seolah-olah Mas nggak berarti apa-apa? Arga mengangkat wajahnya, menatap mata Dinda yang penuh dengan kekecewaan dan kebingungan. Aku nggak pernah peduli sama omongan mereka. Aku nggak nikahin kamu karena keluargamu, Din. Aku nikahin kamu karena aku cinta sama kamu. Harta, jabatan, semua itu nggak ada artinya kalau aku harus pura-pura jadi orang lain di depan orang yang aku sayang. Dinda terdiam. Air mata menggenang di sudut matanya. Ia tahu Arga adalah pria yang baik. Tapi ia tidak menyangka suaminya selama ini menanggung beban sebesar itu sendirian. Tapi kenapa, Mas? Kenapa Mas nggak pernah cerita sama aku? Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Arga menghela napas. Lagi, kali ini lebih dalam. Karena aku ingin tahu siapa yang benar-benar mencintaiku karena diriku sendiri. Bukan karena hartaku, bukan karena jabatanku. Dinda menunduk, merasa bersalah. Ia mengingat semua keluhan kecil yang pernah ia lontarkan, semua rasa tidak puas karena merasa suaminya kurang dibandingkan pria lain. Tapi kenyataannya, suaminya jauh lebih dari yang ia bayangkan. Malam itu, mereka duduk berdua dalam diam. Tidak ada kata-kata yang bisa sepenuhnya menggambarkan perasaan mereka. Tapi ada satu hal yang jelas. Rahasia itu akhirnya terbuka, dan hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi. Suasana di ruang keluarga Pak Dharma sore itu terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun Aceh bekerja dengan suhu rendah. Tidak ada canda tawa seperti biasa. Para anggota keluarga berkumpul, duduk melingkar di sekitar meja besar dengan tatapan penuh rasa penasaran dan ketegangan yang menggantung di udara. Pak Dharma duduk di kursi utamanya, memandang Arga dengan sorot mata penuh arogansi, sementara Tante Rina dan kerabat lainnya berbisik-bisik, sesekali melirik ke arah menantu yang selama ini menjadi sasaran hinaan mereka. Dinda duduk di samping Arga, wajahnya tegang, menyembunyikan rasa bersalah yang belum sempat ia ungkapkan sejak mengetahui rahasia suaminya. Aku nggak tahu kenapa kamu tiba-tiba jadi topik pembicaraan di perusahaan. Arga, kata Pak Dharma. Suaranya datar namun penuh sindiran. Aku baru saja dengar ada kontrak besar antara perusahaan kita dengan PT. Arga Jaya Nusantara. Menarik, ya? Nama perusahaannya sama dengan namamu. Tawa pelan terdengar dari beberapa sudut ruangan. Arga tetap tenang. Matanya menatap Pak Dharma. Dengan sorot yang berbeda kali ini. Bukan tatapan menahan sabar seperti biasanya, melainkan tatapan seorang pria yang siap mengungkapkan kebenaran. Arga berdiri perlahan, mengusap pelan lipatan celana panjang hitam yang ia kenakan. Semua mata tertuju padanya, menunggu apa yang akan ia katakan. Pak, ada hal yang perlu saya jelaskan hari ini, ucap Arga pelan, namun jelas, suaranya memenuhi seluruh ruangan. Selama ini, saya membiarkan Bapak dan keluarga menganggap saya hanya seorang kurir. Saya tidak pernah membantah, tidak pernah mencoba membela diri, karena saya ingin tahu seberapa dalam orang bisa menilai seseorang hanya dari penampilannya. Pak Dharma mengangkat alis, tampak geli. Oh, jadi sekarang mau kasih ceramah soal moralitas? Lanjutkan. Arga mengeluarkan sebuah dokumen dari tas kecil yang ia bawa. Ia meletakkannya di meja, tepat di depan Pak Dharma. Dengan tenang, ia membuka dokumen itu, menampakkan halaman pertama yang berlogo PT, Arga Jaya Nusantara, dengan tanda tangan resmi di bawahnya. Semua orang di ruangan itu terdiam. Pak Dharma mengambil dokumen itu, membaca dengan teliti. Tatapan santainya berubah menjadi kaku ketika matanya tertumbuk pada baris yang bertuliskan Arga Pratama,
Chief Executive Officer, CEO. Pak Dharma mendongak, menatap Arga dengan ekspresi tak percaya. Apa? Ini? Arga tersenyum tipis. Itu kontrak kerja sama perusahaan saya dengan perusahaan Bapak. Saya adalah CEO dari PT, Arga Jaya Nusantara. Perusahaan yang selama ini Bapak banggakan sebagai mitra bisnis ternyata dipimpin oleh menantu yang Bapak hina-hina setiap hari. Ruangan hening. Tidak ada yang berani berbicara. Tante Rina yang biasanya paling vokal hanya bisa melongo, wajahnya memucat. Pak Dharma meletakkan dokumen itu dengan kasar. Kamu bercanda, kan? Ini pasti. Ada penjelasan lain. Arga melangkah, maju menatap Pak Dharma dengan sorot mata yang tajam namun tetap penuh kendali. Bukan bercanda, Pak. Saya menyembunyikan identitas saya, bukan karena saya malu. Saya ingin melihat siapa yang benar-benar menghargai saya karena diri saya, bukan karena jabatan atau harta saya. Dinda menunduk, air mata menggenang di pelupuk. Matanya. Ia merasa malu atas semua prasangka buruk yang pernah ia miliki tentang suaminya. Arga melirik ke arahnya sejenak, ada kilatan kekecewaan yang sulit disembunyikan. Selama ini saya dihina, direndahkan, dianggap tidak pantas untuk Dinda. Tapi saya tidak marah. Justru semua hinaan itu adalah pelajaran berharga buat saya. Lanjut Arga, suaranya tetap tenang. Pelajaran tentang bagaimana manusia seringkali menilai dari apa yang terlihat di luar, tanpa pernah benar-benar mengenal apa yang ada di dalam. Pak Dharma terdiam, wajahnya merah padam, campuran antara marah dan malu. Tangannya mengepal di atas meja, tapi tidak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulutnya. Arga mengambil napas dalam-dalam, lalu berkata, "Hari ini saya hanya ingin Bapak tahu satu hal. Saya mungkin menantu yang sederhana di mata Bapak, tapi saya tidak pernah menjadi pria yang rendah. Saya memilih untuk sederhana, bukan karena saya tidak mampu, tapi karena saya tahu, kebahagiaan tidak diukur dari seberapa mahal barang yang kita punya, tapi seberapa tulus kita menjalani hidup." Tanpa menunggu tanggapan, Arga mengambil tasnya, menatap satu persatu wajah yang pernah meremehkannya. Ia berjalan menuju pintu dengan langkah mantap. Dinda berdiri, menahan lengan Arga. "Mas, tunggu." Arga berhenti sejenak, menoleh ke arah Dinda. Tatapan mereka bertemu, penuh dengan emosi yang sulit diungkapkan. Ada cinta, kekecewaan, dan penyesalan yang bercampur menjadi satu. Aku minta maaf, Mas," bisik Dinda pelan. "Aku seharusnya percaya sama Mas dari awal." Arga menatapnya dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. "Aku nggak butuh maafmu, Din. Aku cuma ingin kamu tahu siapa aku sebenarnya." Arga melangkah keluar, meninggalkan ruangan yang penuh dengan keheningan dan rasa malu. Suara langkah kakinya di lantai marmer terdengar jelas, seolah menjadi penanda akhir dari sebuah babak dalam hidup mereka. Suara pintu tertutup. Tapi hati, siapa yang benar-benar tertutup? Dan cerita itu pun berakhir di sana, dengan pintu yang tertutup, tapi perasaan yang tetap terbuka, penuh tanya, tanpa jawaban yang pasti.